Baik, saya dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai manajemen pemasaran bank. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu materi pertama, eksperimental, marketing, dan peningkatan kinerja pemasaran perusahaan. Eksperimental marketing sebagai strategi marketing dibangun dari 4 unsur, yakni yang satu pengalaman pelanggan, yang kedua pola konsumsi, yang ketiga keputusan rasional dan emosional, yang keempat metode dan perangkat bersifat elektik. Dalam pendekatan pemasaran konvensional, strategi pemasaran hanya ditekankan pada perumusan naratif iklan yang menarik dan acap kali menggunakan kata-kata eksploitif dan berlebihan daripada kenyataan, yang pada akhirnya menjerumuskan pada standar pemasaran rigid dan kering terhadap inovasi. Berbeda halnya dengan dalam pendekatan experiential marketing yang lebih menekankan pada kepuasan nasabah dalam menikmati produk melalui pengalaman yang dimiliki, dari memberikan kesimpulan baik dengan multiplier efek berupa loyalitas pelanggan atau nasabah. Ada 5 poin pokok dalam experiential marketing yang harus diperhatikan. Adalah yang satu, sense, berfungsi memberikan distingsi antara produk dengan produk yang lainnya yang pada akhirnya dapat memotivasi pembeli untuk membeli. Yang kedua, feel, perasaan manusia adalah yang terpenting dalam mempengaruhi keputusan pembelian bagi seorang pelanggan. Yang ketiga, think, cara yang terbaik untuk membuat think campaign berhasil adalah satu, menciptakan sebuah kejutan yang dihadirkan baik dalam bentuk visual, verbal, atau konseptual. Yang kedua, berusaha untuk memikat pelanggan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu memberikan sedikit provokasi. Dan yang keempat, tindakan yang berhubungan dengan keseluruhan individu atau pikiran dan tubuh untuk meningkatkan hidup dan gaya hidupnya. Yang terakhir itu relate, menghubungkan pelanggan secara individu dengan masyarakat atau budaya. Sekian pemaparan dari materi dari saya sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Komang Sudiarmini. Saya akan mempresentasikan yang kedua, yaitu implementasi experiential marketing dalam pemasaran produk bank syariah. Bank syariah adalah sebuah bisnis jasa yang berdasarkan pada kepercayaan nasabahnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kemajuan sebuah bank syariah tergantung pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan nasabahnya. Nasabah bank syariah di Indonesia notabene sudah terbiasa dengan sistem perbankan konvensional. Walaupun 80% masyarakat Indonesia beragama Islam, tidak serta-merta menjadi faktor yang memudahkan bagi bank syariah untuk berkembang dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Hal ini terlihat dari belum terpenuhnya penguasaan pasar bank syariah terhadap bank konvensional sebesar 5% pada tahun 2010. Experiential marketing menekankan pada pelayanan yang paripurna kepada nasabah melalui pendekatan feeling, intimate atau kedekatan atau keakraban, dan sense. Hal ini dapat diberikan bila bank syariah memiliki standar pelayanan yang baik. Hasil survei marketing Reach Indonesia atau MRI 2009 menempatkan BII, Bank Internasional Indonesia Syariah, sebagai yang terbaik untuk pelayanan prima dengan nilai 82,04% dari 11 bank syariah yang disurvei. Kesadaran memberikan service excellent atau pelayanan prima dalam bank syariah bagian dari strategi pemasaran yang menekankan pada pemberian pengalaman menyenangkan dan menyentuh pada sense, feeling, dan keintiman nasabah. Bila dikaitkan dengan operasional dan produk bank syariah, maka implementasi experience marketing dapat dilakukan pada beberapa hal. Yang pertama, pembentukan produk. Dalam penciptaan produk bank syariah akan lebih baik bila tidak hanya menduplikasi dan mereplikasi produk bahan bank konvensional yang sudah ada, akan tetapi akan lebih diarahkan kepada penciptaan produk yang berdasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atau umat Islam di Indonesia yang mempunyai kebutuhan
latar belakang dan sosial yang berbeda-beda. Alternatif pembentukan produk baru dari bank syariah seharusnya tidak hanya menduplikasi produk bank konvensional yang akan memberikan kesan pemaksaan akad syariah terhadap produk yang berpotensi mengarahkan asumsi bahwa bank syariah sama halnya dengan bank konvensional. Inovasi produk bank syariah sebaiknya mengacu pada akad-akad syariah yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia. Yang kedua, pemasaran produk bank syariah. Pemasaran bank syariah dapat dilakukan melalui sarana konvensional seperti iklan melalui berbagai media baik televisi maupun cetak ataupun melalui sarana digital dengan pendekatan konvensional. Namun, bila dikaitkan dengan pendekatan experiential marketing, maka sarana pemasaran bank syariah dapat dilakukan melalui langkah-langkah pemunculan kebutuhan berdasarkan pendekatan nasional maupun emosional. Pemasaran bank syariah dapat dilakukan dengan menggandeng majelis taklim dan pengurus masjid di Indonesia. Langkah pemasaran ini akan memberikan terobosan baru yang menurut penulis efisien dan murah. Strategi pemasaran melalui majelis taklim dan masjid akan memberikan pengalaman yang spesifik dan menyentuh pada aspek religiulitas. Pemasaran dengan menggandeng majelis taklim akan melibatkan sense, feeling, and think, dan art dalam kategori experiential marketing yang lebih dapat dikendalikan dan dimonitoring melalui kepemimpinan jamaah dan majelis taklim. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya Ketut Ayu Astini, anggota dari kelompok 7 akan melanjutkan materi ketiga itu tentang pelayanan bank syariah, di mana pelayanan adalah bagian penting selain produk dan pemasaran dalam bank. Pelayanan bagian intimate bagi nasabah untuk memperoleh pengalaman secara individual. Pelayanan front office bersifat signifikan bagi terciptanya pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan atau nasabah yang nantinya akan memberikan pemahaman bagi nasabah untuk memutuskan tetap menggunakan produk dari bank syariah tersebut atau meninggalkannya. Optimalisasi fungsi Satpam guna membantu kelancaran nasabah penting dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Satpam tidak hanya bertugas dalam hal keamanan, melainkan membantu pelayanan seperti membuka pintu, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah dalam melakukan transaksi keuangan seperti pengisian slip transaksi, pengamanan, kenyamanan lingkungan, dan bisa membantu dalam penarikan ATM bagi nasabah yang kurang memahaminya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemasaran bank syariah saat ini bagi penulis gagal memberikan kepuasan kepada umat Islam sebagai mayoritas potensial pelanggan. Hal ini diakibatkan kesalahan pendekatan pengembangan produk bank syariah yang hanya dilakukan kepada syariahisasi produk konvensional. Bank syariah gagal memberikan kepuasan pengalaman bagi potensial pelanggannya atau umat Islam karena hanya memoles produk yang taken for granted dari pasar bank konvensional. Bank syariah seharusnya terus mengembangkan produk original yang sesuai dengan syariah baik dalam prosesi mekanisme dan perhitungan. Kebutuhan umat Islam yang khas tidak dapat diakomodir secara baik akibat minimnya penguasaan akad syariah dan keilmuan fikih dan malah yang dimiliki oleh manajemen maupun Dewan Pengawas Syariah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.